Ya, halo semuanya. Pada video kedua ini Miss akan membantu kalian untuk mempelajari notasi fungsi, nilai fungsi, dan juga rumus fungsi. Nah, apa itu notasi fungsi dan rumus fungsi? Kita bisa lihat di sini. Jika fungsi f itu memetakan setiap x anggota A ke Y yang merupakan anggota himpunan B, dapat ditulis f x panah Y. Ini dibaca fungsi f memetakan x ke Y. Nah, ini yang disebut, bentuk ini yang disebut dengan notasi fungsi. Bentuk ini yang disebut notasi fungsi. Nah, dalam hal ini Y itu bayangan atau peta dari X. Y ini bayangan atau peta dari X. Bayangan dari X oleh fungsi f itu dinyatakan dengan fx. Jadi, fx itu sama dengan Y karena merupakan bayangan dari X. Nah, dengan demikian fungsi f tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. F x memetakan ke Y yang sama dengan fx. Nah, penulisan ini itu merupakan notasi fungsi. Ada titik 2 ini loh. Ada titik 2 ini, dia jadi notasi fungsi. Nah, bagaimana rumus fungsinya? Rumus fungsinya itu fx sama dengan Y sama dengan, nah, ini adalah rumus fungsi. Nah, semua kalian bisa membedakan apa itu rumus fungsi dan juga nilai fungsi. Dan juga notasi fungsi. Rumus fungsi dan juga notasi fungsi. Tandanya hanya seperti ini bedanya. Kemudian kita lanjutkan yang slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita akan mengetahui lebih tentang variabel bebas dan variabel bergantung. Untuk variabel bebas, itu jika bilangan pengganti X yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sembarang bilangan. X itu sembarang bilangan ya. Oleh karena itu pada fungsi f, X memetakan ke Y, X itu disebut variabel bebas. Karena X itu diganti dengan berapapun bilangan sesuai yang diketahui di soal. Jadi, bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan bayangan. Ketika kita memasukkan nilai X, dapat nilai berapa? Atau istilahnya Y. Jadi dengan demikian diperoleh bayangan fungsi f itu tergantung pada nilai pengganti X-nya yang dimasukkan. Nah, oleh karena itu, pada fungsi f, X memetakan ke Y, Y itu disebut variabel bergantung. Kenapa bergantung? Karena nilai Y ini ditentukan oleh berapa nilai X yang dimasukkan. Ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah suatu rumus fungsi. Ini istilahnya rumus fungsi ya. Y sama dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, Y ini disebut variabel bergantung, X ini variabel bebas. Karena X ini bisa diganti angka berapapun, sesuai soal. Nah, ketika X diganti, kita operasikan, nilai Y pastinya akan berubah. Jadi, itu dua istilah variabel bebas dan variabel bergantung. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke nilai fungsi ya. Cara menentukan nilai fungsi. Caranya yaitu dengan mensubstitusi atau mengganti nilai X pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan. Sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi yaitu fx. Nah, fx ini bisa juga dikatakan sebagai y. Fx itu bisa juga sebagai y, sama ya. Ya, jadi contohnya di sini diketahui fungsi f x dipetakan ke 3x kurang 1. Ayo, ini namanya adalah notasi fungsi. Soalnya banyak notasi fungsi. Kita diminta mencari A itu rumus fungsi, yang B nilai fungsi untuk X sama dengan min 4 dan C bayangan dari 5. Nah, ini penyelesaiannya. Ketika tadi yang diketahui rumus fungsi, ketika yang diketahui notasi fungsi, ini adalah notasi fungsi ya. Rumus fungsinya tinggal ganti aja. Ini diganti fx. Tanda panah ini diganti sama dengan, ya. Jadi kita dapat rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurang 1. Itu rumus fungsi.
Kemudian setelah kita tahu bentuk rumus fungsinya, akan mudah mencari yang B. Nilai fungsi untuk X sama dengan min 4. Nah, jadi X ini diganti min 4. Karena X itu variabel bebas ya. Kita bisa bebas mengganti tergantung soalnya. F min 4 sama dengan 3 kali min 4 kurang 1. Nah, tinggal masukkan min 4 ke rumusnya. Jadi dapat min 13. Ya. Cara lain kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan diagram alir. Diagram alir kita berawal dari X, karena X ini bisa diganti berapapun. Kemudian kali 3, jadi 3X, karena ini rumus fungsinya diketahui 3X. Dari 3X ini dikurangkan 1, jadi 3X kurang 1. Ya, rumus fungsinya 3X kurang 1. Kita akan melakukan hal yang sama untuk yang X-nya diganti min 4. Min 4 kali 3, min 12, min 12 kali, min 1, min 13. Jadi sama ya. F min 4-nya sama dengan min 13. Nah, ini adalah cara lain untuk menentukan hasil nilai fungsi. Jadi kalian bisa pilih salah satu, lebih enak pakai substitusi atau menggunakan diagram alir. Itu pilihan kalian. Kemudian yang C, kita diminta mencari bayangan dari 5. Nah, bayangan dari 5 itu nulisnya F5. Jadi karena tadi diketahui Fx-nya 3X kurang 1, ya dengan mudah kita bisa mencari F5. 3 kali 5 kurang 1, 14. Oke. Ya, semua kalian bisa memahami contoh pertama ini. Kemudian, saya akan lanjut ke contoh kedua. Di sini, suatu fungsi itu didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan min 2X tambah 5. Ini adalah apa yuk? Rumus fungsi ya. Langsung ke ini namanya rumus fungsi. Sambil kalian ngapalin rumus fungsi, notasi fungsi. Tentukan H n tambah 1. Dan B, nilai A jika HA min 17. Nah, pertama kali untuk menjani A, rumus fungsinya tulis. Ini wajib. Nah, soalnya tulis Hn tambah 1. Nah, karena n tambah 1 itu mau mengganti X, jadi X di sini juga diganti ya, min 2 kali N tambah 1 tambah 5. Jadi hasilnya kita, kalau ada kurung, kita lakukan distribusi min 2N, min 2 kali 1 min 2 tambah 5. Hasilnya adalah min 2N tambah 3. Ini ilustrasi pada diagram panahnya, jika N tambah 1, itu dipetakan hasilnya ada H N tambah 1. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Yang B itu dicari nilai A jika HA 17 ya, yang ditanya adalah nilai A. Nih, Hx, diketahui Hx min 2X tambah 5. Nah, yang diketahui lagi HA-nya min 17 ya, maka X ini harus diubah jadi A. Jadi mengganti X dengan A, rumusnya jadi min 2A tambah 5 sama dengan min 17. Kita cari A-nya, ketemu 11. Ya. Oke, kita juga bisa menggunakan diagram alir. Dari X, karena rumusnya di sini min X tambah 2, maka di sini X-nya dikalikan min 2, supaya jadi min 2X. Kemudian tambahkan 5, jadi ini ya. Karena yang diketahui itu yang hasilnya min 17, kita jalan kebalik. Dari min 17 ke sini berarti dikurang 5 ya. Dapat 22, kemudian lawan kali bagi min 22, 11. Nah, silahkan kalian enak pakai diagram alir atau yang substitusi. Semoga kalian memahami pula contoh yang kedua ini. Nah, saya akan lanjut ke contoh ketiga. Nah, fungsi G itu X dipetakan ke 2X kuadrat kurang 4. Tentukan nilai dari G3 tambah G min 2. Ya, yang B adalah nilai A jika GA sama dengan 46. Caranya sama. Lebih enak kita buat dalam rumus fungsi dulu ya. Maka dapat Gx sama dengan 2X kurang 4. Nah, G3 tinggal masukkan nih, substitusikan ke sini. 3-nya diganti. 2 kali 3 kuadrat kurang 4. Tambah 2 kali min 2 kuadrat kurang 4. Silahkan dihitung sendiri. Hasilnya 18. Oke. Lanjut yang B. Nilai A jika GA sama dengan 46. Ya. Karena diketahui GA, maka rumus fungsi ini harus diubah jadi bentuk GA. GA sama dengan 2X
2A kuadrat kurang 4 yang nilainya sama dengan 46. Caranya sama. Nah, hati-hati ya. Kan di sini ketemu A kuadrat 25, maka nilai A-nya 2. 5 dan 25. Karena 5 kuadrat itu 25 dan min 5 kuadrat juga 25.